Wabarakatuh. Saya Alfitra Salam dari TIP 3D. Kali ini saya akan mengerjakan soal UAS basis data, yaitu ERD dari faktur. Nah, di sini saya memiliki faktur atau invoice, yaitu terdiri dari nomor invoice, ada tanggal, payment, jatuh tempo. Ini kepada yang terhormat nih pembeli, yaitu PT Terajaya Jakarta. Ini adalah nomor HP-nya. Nah, di sini saya memiliki produk, yaitu ada nomor urutannya, kode produk, nama produk, quantity, price atau harga, amount, jumlah, dan total. Nah, sebelumnya saya udah membuatkan atributnya, memisahkan atributnya. Langkah pertamanya tadi, yaitu seperti yang di fakturnya, ada kode invoice, nomor invoice, tanggal, kode payment, jatuh tempo, penjual, alamat penjual, email penjual, pembeli, ID pembeli, alamat, nomor HP, nomor urutan dari produknya, kode produk, nama produk, quantity, price, amount, dan total. Selanjutnya itu normalisasi yang pertama, yaitu kita akan mengeluarkan font yang berwarna merah, yaitu merupakan multi value. Warna merah itu adalah atribut dari produknya, yaitu nomor urutan, kode produk, nama, quantity, price, dan amount. Ini merupakan multi value. Kita akan keluarkan. Yang pertama kita buat entitasnya itu invoice. Nah, invoice itu terdiri dari nomor invoice, tanggal, kode payment, jatuh tempo, penjual, alamat, email penjual, pembeli, ID pembeli, alamat, nomor HP. Nah, ini masuk ke entitas invoice. Nah, satu lagi ada yaitu total. Total juga masuk ke entitas invoice. Nah, selanjutnya kita membuat entitas, yaitu di sini kita buat aja barang dibeli. Barang dibeli kita masukkan ke entitasnya. Ini kita kopikan. Nah, ini kita udah memisahkan antara font multi value dengan yang tidak. Selanjutnya kita akan membuat ERD dari normalisasi yang pertama. Ini kita hapus saja. Nah, kita akan membuat normalisasi dari yang pertama, yaitu kita buat entitasnya adalah invoice. Atributnya terdiri dari no invoice. Ini merupakan primary key-nya. Selanjutnya tanggal ini kita mandatory karena ini harus dibuat dan harus diisi. Selanjutnya yaitu ID pembeli. Ini juga di mandatory. Selanjutnya itu pembeli. Ini juga di mandatory. Selanjutnya ada jatuh tempo.
Ini juga di mandatory. Selanjutnya ada ID payment. Ini merupakan opsional, jadi tidak perlu di mandatory. Selanjutnya itu payment, ini juga opsional. Selanjutnya alamat penjual, ini juga opsional. Selanjutnya email penjual, ini juga opsional. Selanjutnya juga ada alamat, ini juga opsional. Ada nomor HP, juga opsional. Dan ada total. Total juga merupakan opsional. Nah, ini adalah atribut yang terdapat di invoice. Selanjutnya, entitas yang kedua yaitu barang. Barang dibeli. Atributnya terdiri dari kode produk, selanjutnya ada nomor urutan. Ini juga merupakan opsional di normalisasi yang pertama, yaitu selanjutnya nama produk, selanjutnya price, selanjutnya amount. Nah, ini adalah dua atributnya atau dua entitas maksudnya dari invoice dan barang yang dibeli. Hubungannya yaitu one to many. Kenapa one to many? Karena invoice bisa masuk memiliki banyak barang, bisa dimasukkan oleh banyak barang. Nah, ini kita masukkan ke data modulernya, ke normalisasi yang pertama. Kita copy. Nah, ini merupakan IRD dari normalisasi yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke normalisasi yang kedua, yaitu menentukan atribut non-UID yang bergantung pada UID. Yaitu, pertama kita buat barang dibeli ini, kita kopikan terlebih dahulu. Nah, di sini yang merupakan UID-nya itu kode produk. Yang selain itu nomor, quantity, dan amount tidak memiliki UID. Ini kita blok terlebih dahulu. Ini kita blok untuk membedakannya. Karena ini tidak memiliki UID. Nah, selanjutnya kita akan membuat entitas, yaitu kita tadi memiliki invoice. Kita kopikan saja, terdiri dari no invoice, tanggal, payment. Oh, ini dulu kita kopikan. Ini kita kopikan. Itu atributnya itu jatuh tempo. Juga masuk atribut dari invoice. Selanjutnya ada total.
itu jatuh tempo, dan terakhir yaitu total. Total masuk ke entitas dari invoice. Nah, selanjutnya kita memiliki UID-nya yaitu pembeli. Kita buat di sini pembeli. Pembelinya yaitu kita memiliki ID pembeli, ada nama pembeli, terus ada alamat dan nomor HP. Alamat dan nomor HP. Nah, kita juga memiliki UID-nya itu kode payment atau kode pembayaran. Kita buat aja di sini namanya pembayaran. Pembayaran di sini ada kode dan ada nama. Kodenya yaitu kita lihat terlebih dahulu. Ini kodenya dan ini namanya. Nah, ini kita buat tabel supaya kelihatan lebih rapi. Nah, ini untuk pembayarannya. Selanjutnya barang yang dibeli. Barang yang dibeli, entitasnya atau UID-nya itu kode, yaitu kode nama produk dan nama produk. Kita kopikan terlebih dahulu. Di sini kita kopikan saja. Di sini kita buat barang dibeli. Di sini satu lagi memiliki invoice. Ini masuk ke UID barang. Dan yang ini kita keluarkan karena ini tidak memiliki UID. Nah, untuk normalisasi yang kedua ini, IRD-nya yaitu tadi kita memiliki 4 entitas. Kita memiliki 4 entitas, yaitu yang pertama ada invoice, selanjutnya di sini ada pembeli, di sini ada barang, dan terakhir ada
payment atau pembayaran. Nah, untuk entitas yang kedua ini hubungan dari invoice ke barang, yaitu many to many. Kita masukkan saja. Ini merupakan many to many. Karena semua barang bisa masuk ke invoice. Selanjutnya, kalau hubungan pembeli dengan invoice, yaitu one to many, itu setiap pembeli bisa memiliki banyak invoice. Untuk invoice ke pembayaran, yaitu hubungannya itu one to many. Karena invoice bisa, setiap orang bisa memiliki banyak pembayaran di dalam satu invoice. Nah, ini adalah IRD dari normalisasi yang kedua. Kita masukkan terlebih dahulu untuk normalisasi yang kedua. Ini adalah normalisasi yang keduanya. Selanjutnya yaitu hasil many to many-nya. Hasil many to many. Untuk hasil many to many-nya, IRD-nya seperti ini ya. Di sini cuman kita mengubah garis penghubungnya. Itu kita buat baru aja ya. Kita memiliki entitas, yaitu tadi ada faktur atau invoice. Ada invoice, ada invoice. Selanjutnya entitas kedua yaitu barang invoice. Barang invoice. Selanjutnya ada barang. Selanjutnya juga ada pembeli. Dan ada pembayaran. Nah, ini adalah entitas-entitasnya dari many to many-nya, yaitu hubungannya yang pertama pembeli ke invoice, yaitu hubungannya one to many. Di one to many, dari barang invoice ke barang, yaitu one to many, tapi dia memiliki identify karena dia akan mengambil UID atau pemiliki dari barang. Begitu juga dengan invoice, dia juga barang invoice mengambil UID dari invoice. Untuk pembayarannya yaitu one to many. Nah, ini adalah IRD many to many-nya dari normalisasi yang kedua. Ini kita kopikan aja. Nah, ini adalah hasil dari many to many. Nah,
adalah hasil many to many dari normalisasi yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke normalisasi yang ketiga, yaitu menentukan atribut non-UID yang bergantung dengan non-UID. Nah, di sini yang tidak memiliki UID-nya yaitu nomor, quantity, dan amount. Ini kita kopikan saja. Kita pastekan di normalisasi yang ketiga. Nah, selanjutnya yaitu hasil normalisasi terakhir dari logical model, yaitu kita masuk ke hasil terakhirnya, ERD-nya seperti ini. Kita hapus terlebih dahulu. Yaitu entitas pertama ada namanya invoice. Invoice atributnya terdiri dari no invoice, tipe datanya yaitu numerik, intinya kita buat aja 12. Selanjutnya ada tanggal, tipe datanya yaitu date. Ini kita mandatory. Selanjutnya yaitu jatuh tempo. Ini tipe datanya yaitu date atau tanggal. Ini juga kita mandatory. Selanjutnya yaitu total. Tipe datanya yaitu numerik. Oh, integer. Kita buat aja 10. Nah, ini adalah entitasnya dari invoice. Selanjutnya yaitu barang. Barang invoice. Atributnya terdiri dari quantity, kita mandatory. Selanjutnya ada amount. Ini juga kita mandatory. Selanjutnya di sini ada barang. Atributnya itu terdiri dari kode yang merupakan pemilikinya, yaitu numerik.
lebih dari 9. Selanjutnya nomor ini merupakan tidak mandatory karena dia merupakan opsional. Selanjutnya nama, ini tipe datanya yaitu varchar. Oke, kita buat aja 10. Ini kita mandatory. Selanjutnya ada phrase, tipe datanya yaitu numerik. Kita buat aja 10. Ini kita mandatory. Ini dia tidak memiliki. Kode ini merupakan entitas yang dimilikinya. Selanjutnya sini ada entitas dari pembeli. Atributnya terdiri dari ID, ini merupakan numerik. ID-nya kita buat aja 8. Ini merupakan pemilikinya yaitu ada nama, ini merupakan varchar, ini dari 10. Selanjutnya ada alamat, kita punya varchar, ada 10. Ini kita mandatory. Selanjutnya ada nomor HP. Nomor HP ini kita buat numerik. HP kita buat aja 12. Dan entitas selanjutnya yaitu pembayaran. Ini namanya pembayaran. Pembayarannya atributnya terdiri dari kode, ini merupakan primary UID. Selanjutnya ada nama, ini kita entitaskan karena harus dibuat. Oke, yaitu varchar dari 12. Nah, ini adalah entitasnya. Untuk hubungannya, kembali ke inverse atau faktor yaitu one to many. Dari info barang, dari barang ke barang invoice yaitu one to many yang di-identify karena dia mengambil pemiliki dari barang. Begitu juga dengan invoice ke barang invoice. Untuk pembayaran ke invoice itu hubungannya one to many. Nah, ini adalah hasil akhir dari normalisasi. Ini kita masukkan ke normalisasi kita kopikan saja. Kopikan. Nah, ini setelah kita kopikan, hanya kita rapikan terlebih dahulu.
Nah, ini dia hasil akhir dari normalisasi. Dari normalisasi yang pertama, kedua, dan ketiga. Sekian penjelasan dari saya tentang normalisasi. Nah, selanjutnya kita akan mencari physical DB dari ERD invoice. Di sini saya sudah memiliki ERD dari invoice, yaitu terdiri dari pembeli, attribute yaitu ID pembeli sebagai pemiliki, nama, alamat, nomor HP. Untuk di invoice-nya pemiliki itu nomor invoice, ada tanggal, jatuh tempo, dan total. Untuk barang invoice-nya tidak memiliki pemiliki karena dia akan di foreign key dari invoice dan barang. Nah, untuk barang sendiri ID-nya itu kode, atributnya ada nama dan phrase. Untuk payment kode Untuk payment pemilikinya yaitu kode dan nama. Nah, selanjutnya kita akan mencari relationalnya dari ERD yang kita buat sebelumnya. Nah, ini adalah relational dari ERD-nya. Kita rapikan dulu. Nah, ini adalah relationalnya. Selanjutnya kita akan mengkopinya dan kita pindahkan ke Word. Nah, selanjutnya kita kopikan di sini. Nah, ini adalah physical DB-nya. Selanjutnya, untuk perintah membuat script tabelnya, itu pertama dari pembeli. Scriptnya yaitu ini adalah script dari pembeli, yaitu create table pembeli, ID, di tipe datanya itu varchar, not null karena harus diisi. Ini merupakan pemilikinya, ada nama, juga varchar, alamat, juga varchar, nomor HP, yaitu nomor. Nah, sini ada alter table, yaitu pembeli, add construct pembeli, pk pemiliki. Nah, ini adalah pemiliki yang berhubungan dengan pembeli. Nah, yang selanjutnya itu invoice. Untuk scriptnya, nah ini adalah script untuk invoice, itu script table invoice, invoice yaitu nomor sebagai pemiliki, yaitu dia tipe data itu number, ada tanggal, tipe data ya date, juga not null harus diisi, yaitu tempo, total, pembeli ID, ini adalah termasuk foreign key, dan attribute invoice add constraint invoice pemiliki. Nah, selanjutnya ada barang. Untuk script tabelnya yaitu, nah ini adalah script dari tabel barang. Di sini pemilikinya itu kode, tipe datanya varchar, ini harus diisi karena dia not null, ada nama, phrase, actor table, barang add constraint, barang pemiliki itu kode, pemilikinya itu kode. Selanjutnya yaitu barang invoice untuk script tabel.
Nah, ini adalah script dari barang invoice, yaitu ada quantity number, ada amount, tipe data number, ada invoice no invoice, ada barang kode. Ini sebagai foreign key-nya. Dan ada letter table, barang invoice add constraint, barang invoice pemiliki. Nah, selanjutnya yaitu payment untuk script. Nah, ini adalah script tabel untuk payment, yaitu di sini pemilikinya yaitu kode, tipe data number, ada nama voucher, ada invoice no invoice atau nomor dari invoice, yaitu tipe data number, dan alter table payment add constraint payment pemiliki itu sebagai kodenya. Nah, selanjutnya kita akan membuat database fisik dari PRD invoice menggunakan SQL command line. Nah, ini adalah tampilan dari SQL command line, yaitu kemudian kita akan memasukkan username dan password untuk masuk ke database, itu dengan cara connect as sys. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan password username untuk Oracle, passwordnya juga buat Oracle. Nah, selanjutnya kita akan melihat apakah di database ini udah memiliki tabel, itu dengan cara select from tab. Ini datanya sangat banyak yang emang udah ada di command line ini. Udah sangat memiliki banyak data. Nah, yang memiliki 4.750 data. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan usernya, yaitu dengan cara user. Nah, sekarang saya berada di sistem. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat user baru dengan cara
grade user UAS Alfitra 3D identified by Alfitra. Nah, sekarang saya udah membuat user baru. Selanjutnya saya akan memberikan grade atau perintah mutlak dengan cara itu grant all privilege to UAS Alfitra 3D. Nah, grade sukses. Selanjutnya saya akan connect ke username baru yaitu Alfitra. Connect untuk dihubungkan ke database dengan cara connect UAS Alfitra 3D garis miring Alfitra. Nah, sekarang saya udah connect. Selanjutnya saya akan melihat apakah saya udah berhasil masuk ke database saya dengan cara show user. Nah, sekarang saya udah di user UTS UAS Alfitra 3D. Nah, selanjutnya saya akan melihat apakah di username ini atau di database ini udah ada tabelnya, itu dengan cara select from tab. Nah, di sini saya belum memiliki tabel apapun. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan tabel ke database saya dengan cara saya udah menyiapkan tabelnya, yaitu kita pastikan saja namanya itu Alfitra Salam tabel. Kita akan di folder di data D. Kita lihat. Nah, di sini berhasil saya masukkan tabel ke database username Alfitra. Selanjutnya itu kita cek apakah benar-benar terdaftar atau benar-benar masuk dengan cara select from tab. Nah, di sini saya memiliki tabel yaitu ada barang invoice, payment, dan pembeli. Di sini ada tabelnya. Itu saya akan melihat deskripsi dari setiap tabel ini dengan cara deskripsi barang. Nah, di deskripsi barang saya memiliki kode. Kode itu dia not null karena harus diisi. Tipe datanya itu varchar. Kedua itu nama juga not null dan varchar. Untuk phrase-nya tipe data itu number karena dia akan berhubungan dengan angka. Selanjutnya saya akan lihat deskripsi dari barang invoice. Nah, di barang invoice saya memiliki yaitu quantity itu not null, tipe datanya itu number, selanjutnya itu amount juga tipe datanya number, selanjutnya invoice to invoice not invoice,
tipe datanya juga number. Ini merupakan foreign key dari invoice. Contohnya itu barang kode juga, itu tipe datanya itu voucher. Selanjutnya kita akan melihat deskripsi dari invoice. Nah, di invoice sini kita memiliki no invoice number, ini sebagai pemilikinya, pemiliki dari invoice. Nah, selanjutnya ada tanggal. Tanggal ini tipe datanya itu date. Kenapa date? Karena dia berhubungan dengan waktu. Lebih baik date karena lebih akurat. Itu selanjutnya jatuh tempo. Jatuh tempo ini juga sama, dia memiliki tipe data date. Selanjutnya yaitu total. Total ini tipe datanya itu number karena dia dengan berhubungan dengan angka. Juga di sini not null harus diisi. Ini pembeli ID ini merupakan foreign key dari pembeli. Ini tipe datanya voucher dan juga not null harus diisi. Selanjutnya yaitu kita lihat deskripsi dari payment. Nah, di payment sendiri ada kode sebagai pemilikinya. Tipe datanya itu number. Selanjutnya ada nama, tipe datanya voucher. Ada invoice, no invoice. Ini merupakan foreign key dari invoice. Itu tipe datanya number. Nah, yang terakhir yaitu kita lihat deskripsi dari pembeli. Nah, pembeli memiliki ID sebagai ID pembeli. Ini tipe datanya voucher. Selanjutnya ada nama, tipe datanya voucher. Ada alamat, juga tipe datanya voucher. Nomor HP, tipe datanya itu number. Nah, selanjutnya kita akan mengisikan data ke setiap tabel yang ada dengan cara yaitu kita akan memasukkan data ke tabel sebelumnya dengan cara ini adalah perintah untuk memasukkan datanya, karena datanya saya simpan di folder new folder di persitid, isi UAS Alfitrah, formatnya itu SQL. Nah, kita lihat apakah data yang masuk. Pertama kita lihat select dari barang. Oh, salah. Select. Nah, ini kita udah masuki data yaitu kode. Ini adalah kode dari barangnya. Barang pertama itu A-1300. Ini adalah kode dari barang pertama. Nama barangnya itu antiseptik A4. Ini fresh, ini harganya itu 20.000. Selanjutnya barang kedua yaitu kodenya C-1300. Namanya antivirus C3. Fresh-nya 15.000. Untuk kode yang ketiga atau barang yang ketiga yaitu B-1200. Nama barangnya yaitu pembersih B2 dengan fresh-nya 7.200. Nah, ini adalah hasil data yang kita masukkan ke tabel barang. Selanjutnya kita akan lihat di tabel pembeli.
Salah. Pembeli. Nah, ini tabel pembeli kita sudah memasukkan nilainya atau masukkan datanya, yaitu ID pembeli, yaitu ID-nya GH4245. Untuk namanya yaitu PT Terajaya, alamatnya yaitu di Jakarta, nomor HP-nya 2643231414. Nah, ini adalah data yang kita masukkan atau yang telah kita masukkan ke tabel pembeli.